Tawon dewasa meletakkan telurnya bersama dengan racun dan virus ke dalam tubuh ulat tanduk tembakau, Manduca sexta, tempat telur menetas dan tumbuh. Selama tahap larva tawon ini, perilaku ulat sebagian besar tidak terpengaruh. Setelah larva menyelesaikan tahap perkembangan ini dan siap menjadi dewasa, mereka muncul dari ulat yang mampu bertahan melalui seluruh cobaan ini, karena ukurannya jauh lebih besar daripada tawon, lalu memintal kepompong yang ditambatkan ke tubuh ulat. Beberapa hari kemudian, tawon dewasa muncul dari kepompong dan terbang untuk mencari ulat dan melanjutkan siklus tersebut. Tawon cukup rentan saat mereka menjalani metamorfosis di dalam kepompong. Mereka rentan terhadap predator, ya, tetapi seolah-olah karena karma, ancaman yang lebih besar adalah tawon parasitoid lainnya, karena bahkan tawon pun tidak bebas dari kejahatan mereka sendiri. Ini adalah bagian dari alasan mereka membiarkan ulat hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai pengawal bagi mereka itu, dan karena berkembang saat berlabuh pada mayat cenderung tidak sehat dan menyebabkan infeksi. Mereka tidak secara langsung mendorong perilaku pengawal ini, melainkan meningkatkan kepekaan ulat terhadap sentuhan. Kemudian mereka dapat mengandalkan kecenderungan alaminya untuk menganggap hal-hal yang terbang di sekitarnya atau hal-hal yang mendarat di atasnya sebagai ancaman potensial. Beberapa dari mereka bahkan bisa menjadi tawon yang mencoba bertelur, dan ulat ini tidak akan menoleransi hal itu. Meskipun ini berguna bagi tawon dan menarik, itu bukanlah perubahan paling dramatis yang dialami ulat. Ketika tawon muncul dari ulat, ulat tersebut tetap hidup, tetapi berhenti makan sama sekali dan selamanya. Ia bahkan tidak akan mencoba makan jika Anda menaruh makanan di depannya, karena ia sudah kehilangan motivasi untuk makan. Ini adalah perubahan yang drastis bagi sebagian besar hewan, tetapi ulat pada dasarnya adalah perut yang berjalan, karena tujuan dari tahap kehidupan tersebut adalah untuk makan sebanyak mungkin, menyimpan energi untuk tahap dewasa, tetapi tawon hanya mematikannya. Mengapa mereka melakukan ini? Seperti yang disebutkan sebelumnya, tawon membutuhkan ulat yang hidup dan relatif sehat untuk melindungi mereka, membuat perubahan ini tampak berlawanan dengan intuisi mengingat makanan kemungkinan akan membantu. Namun sebenarnya, tawon hanya membutuhkannya selama 3-5 hari sebelum mereka terbang sebagai orang dewasa, dan pada saat ulat berhenti makan, ia telah membangun cukup lemak untuk bertahan seminggu atau lebih. Tanpa makanan apapun, makan dimatikan untuk mencegah ulat yang hidup dan bergerak itu sendiri mengancam tawon. Jika ulat memiliki motivasi makan yang utuh, ia akan dengan mudah memakan kepompong yang sedang berkembang di punggungnya. Kita tahu ini karena jika Anda menempelkan kepompong pada ulat yang sehat dan tidak terparasit, mereka melakukan hal ini, dan hampir tampak lebih suka memakannya daripada makanan lain. Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana tawon secara permanen dan menyeluruh mematikan perilaku ini, yang tampaknya sangat penting bagi ulat. Nah, itu pertanyaan yang bagus, dan penelitian saya semoga membawa kita lebih dekat ke jawabannya. Seperti yang telah saya tulis sebelumnya, tawon memiliki banyak sekali alat untuk mengendalikan hampir semua aspek fisiologi inangnya, dan banyak di antaranya yang mungkin menjadi penyebabnya, meskipun kemungkinan besar merupakan kombinasi dari semuanya. Ini adalah bagian dari apa yang membuat penelitian ini menjadi tantangan, tetapi juga sangat menarik. Ada begitu banyak hal yang dapat ditemukan hanya dalam satu hubungan serangga. Sederhana, ini sehubungan dengan hubungan otak dan perilaku. Menemukan mekanisme baru dari manipulasi perilaku ekstrim sistem, sederhana, ini dapat memberi kita alat untuk cara-cara baru mempelajari perilaku di laboratorium dan mengajarkan kita prinsip-prinsip inti untuk memahami perubahan dan sistem yang lebih kompleks.